Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wattaba'a hudah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kami akan memberikan sebuah penjelasan terkait pertanyaan yang menggambarkan kekhawatiran dari beberapa jamaah yang mengirim SMS ke kami ataupun langsung menyampaikannya ke kami terkait adanya informasi tentang datangnya tanda kiamat berupa asap tebal yang disebut dengan ad-dukhan di tanggal 15 Ramadan atau tepatnya 2 hari lagi. Ya, dikatakan nggak boleh keluar, nanti akan ada asap tebal yang menyelimuti bumi dan sebagainya. Apakah itu benar atau bagaimana, Pak Ustadz? Itu kebanyakan kurang lebih pertanyaan yang sampai ke kami. Sebetulnya dalam kajian kami di saat menafsirkan surat Quraisy sudah ada sedikit penjelasan yang cukup jelas kami sampaikan. Namun video ini kami khususkan agar lebih memperjelas dan lebih mempertegas, mengingat sebentar lagi tanggal 15 akan kita jumpai. Apakah informasi ini, pendapat ini benar adanya atau bagaimana kita mencikapinya? Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang hari kiamat, ya, atau tanda-tanda kiamat, yang harus diencamkan yang pertama, kiamat benar adanya, hakun, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan ia salah satu rukun iman di dalam agama kita. Jika kita ragu, tidak mempercayainya, keluarlah orang tersebut dari agama Islam. Banyak sekali ayat dan hadis yang menjelaskan tentang ini. Di antaranya misalkan dalam surat Al-Kahfi, tepatnya pada ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. Potongan ayat yang terakhir ini, وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا, bahwasanya kedatangan hari kiamat sesuatu yang pasti terjadi dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ini iman bagi umat Islam. Namun yang kedua yang perlu kita encamkan juga, tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang mengetahui kapan kiamat itu akan datang atau kapan tanda-tanda kiamat itu akan terjadi. Tidak ada satu orang pun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam ayat Al-Quran menegaskan ini hanyalah perkara urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul ilmuha 'indallah. Mereka bertanya kepadamu, atau banyak orang bertanya kepadamu, ya Muhammad, kapan itu hari kiamat datang? Katakan, ilmunya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sama-sama sering kita dengar yang disebut dengan hadis Jibril, tatkala malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, akhbirni 'anis sa'ah. Ya Muhammad, informasikan aku kapan itu datangnya hari kiamat. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau berkata, mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, kata Rasulullah. Bayangkan, Rasulullah, manusia pilihan Allah, paling tinggi derajatnya. Malaikat Jibril, malaikat pilihan Allah, paling tinggi derajatnya di kalangan para malaikat, pun tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat, kapan tanda-tanda kiamat itu akan terjadi. Apalagi kita. Ya, ini menegaskan dan menyindir kepada siapapun yang mencoba untuk menelisik dan menerka-nerka apa itu atau kapan terjadinya hari kiamat. Datang seorang laki-laki, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik.
ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Rasulullah mata sa'ah, ya Rasulullah kiamat itu kapan sih? Perhatikan jawaban Rasulullah, wa madza a'datta laha, memang apa yang sudah kamu persiapkan? Di sini Rasulullah ingin memberikan informasi, jangan terlalu disibukkan untuk mempertanyakan kapan kiamat, apalagi berani menentukan tanggal, hari, ataupun tahun. Tidak perlu. Sehingga Rasulullah tidak menjawab pertanyaan orang tersebut, bahkan bertanya. Ya, tidak menjawab, malah bertanya, wa madza a'datta laha, memang apa yang sudah kamu persiapkan? Ini artinya memperbincangkan apa yang harus dipersiapkan itu lebih penting daripada memperbincangkan kapan datangnya hari kiamat. Dan kalau kita membaca banyak referensi, sebetulnya ini bukan hal baru adanya seseorang yang menentukan datangnya hari kiamat atau menentukan umurnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang melakukan ini atau menyebutkan ini mungkin karena kesalahan saja, tidak maksud untuk menyesatkan umat, seperti Imam At-Tabari. Beliau pernah mengatakan umurnya umat Nabi Muhammad ini cuma 500 tahun. Tapi begitu waktu berlalu sekarang sudah 1400 tahun lebih dan belum terjadi. Artinya beliau salah. Dan ada di antaranya yang memperbincangkan menentukan tanggal, tahun datangnya hari kiamat memang niatnya untuk menyesatkan umat. Dan ini sempat disindir keras oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Banyak kalau kita baca sejarah, ada beberapa ulama yang ya mencoba juga menerka-nerka, namun terbukti salah. Mempertegas sekali lagi, tidak ada satu manusia pun, satu makhluk pun yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan terlalu khawatir, jangan takut. Hari Jumat lusa tidak terjadi apa-apa, insya Allah, insya Allah. Dan tidak perlu dipercaya siapapun yang menentukan deadline datangnya hari kiamat, ya, karena Rasulullah dan malaikat Jibril sebagai manusia dan makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu poin yang harus atau satu sesi yang harus dipahami betul, bahwasanya kiamat itu benar adanya, namun kapan datangnya hanya Allah yang tahu. Dan yang terpenting untuk kita, yang menjadi prioritas kita adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk kedatangan hari kiamat. Dan yang pasti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan kiamat itu yang pasti datang kepada kita adalah kematian kita. Beliau membahasakan kalau orang sudah meninggal, orang sudah wafat, faqad qamat qiyamatuh, telah datang kiamat baginya. Jadi kiamat ini ada kiamat yang sifatnya umum berlaku untuk alam semesta ini, ada yang kiamatnya berlaku untuk setiap pribadi dari kita. Apa itu? Tatkala kita meninggal dunia, maka telah ya terjadi kiamat bagi orang tersebut. Yang kedua, dan ini merupakan ajakan, seruan, atau bisa dikatakan sebuah pesan dan nasihat kepada siapapun yang berkecimpung dalam dunia dakwah, ya, agar tidak memperbincangkan di hari-hari ini tentang ya hari kiamat yang lebih kepada menakut-nakuti umat. Kenapa? Saya akan berikan penjelasannya agak lebih mendetil. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala setiap kali ingin memberikan atau informasi tentang kenikmatan yang diberikan kepada suatu kaum, biasanya nikmat yang disebut itu cuma dua saja. Nikmat aman dan nikmat ekonomi, yaitu keberkecukupan ya dalam sisi ekonomi. Contoh misalnya Nabi Ibrahim tatkala berdoa, ya wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, berikanlah negeri ini, kota Mekah Al-Mukarramah, ya, rasa aman dan rizki dari buah-buahan kepada mereka yang beriman. Aman dan rizki, ekonomi. Ya, dalam surat An-Nahl juga Allah memberikan informasi tatkala memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya yang disebut lagi-lagi nikmat
aman, rasa nyaman, rasa damai, dan nikmat ekonomi, makan, ya, kebutuhan gizi dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah. Ya, Allah telah memberikan perumpamaan sebuah negeri yang dimaksud adalah kota Makkah Al-Mukarramah. Aminah, kanat aminah, aman, mutmainnah, nyaman, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, dan rizkinya datang dengan melimpah. Lagi-lagi nikmat aman dan nikmat ekonomi atau rizki. Sebaliknya, tatkala Allah ingin menguji suatu kaum, menguji umat, ya, biasanya Allah akan menyebutkan dua musibah, ya, dua masalah yang berlawanan dengan tadi. Jika tadi aman, maka Allah akan berikan musibah berupa rasa takut, atau menguji dengan berupa rasa takut. Jika tadi rizki, nikmat yang Allah berikan, maka nantinya Allah akan uji dengan rasa lapar, rasa kekurangan dari sisi ekonomi. Contoh misalnya dalam surat Al-Baqarah 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kami pasti uji dengan apa ya Allah? Dengan rasa takut dan lapar. Takut lawan dari aman, lapar lawan dari kebercukupan dari sisi ekonomi. Ayat surat An-Nahl 112 yang tadi kami sebut, ya, kelanjutannya Allah mengatakan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allah libasal ju'i wal khauf. Tatkala orang-orang penduduk Mekah kufur akan nikmat Allah, Allah akan timpa musibah. Berupa apa ya Allah musibah yang kau berikan? Libasal khaufi wal ju', dengan pakaian takut dan lapar. Begitulah Allah Subhanahu wa taala tatkala memberi nikmat aman dan nikmat kecukupan. Jika memberikan musibah atau ujian, Allah akan berikan rasa takut dan rasa kekurangan dari sisi ekonomi. Maka benarlah tatkala baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya. Dalam riwayat dikatakan bihadzafiriha. Barang siapa yang menjumpai pagi, dia memiliki rasa aman di dalam batinnya, tidak ada tekanan dari siapapun dan dari manapun, kemudian sehat jasadnya dan memiliki makanan yang bisa dimakan pada hari itu, dia telah memiliki dunia beserta isinya. Karena Allah sudah terkumpul pada diri dia dua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Kenikmatan aman dan kenikmatan kebercukupan dari sisi ekonomi. Artinya ada sesuatu yang bisa ia makan dan minum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa melihat, memahami ungkapan para ulama yang mengatakan al-aman qabla al-iman. Ciptakan dulu rasa aman, ciptakan dulu rasa nyaman dan damai, baru kita mampu untuk menjaga iman. Aman qablal iman, dalam artian perhatikan keamanan kita, rasa nyaman kita, ya, barulah kita bisa dengan maksimal menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaitannya apa Pak Ustadz dengan perbincangan, dakwah, ceramah, status-status tentang hari kiamat, tentang tanda-tanda kiamat, ya, dengan yang baru saja kita jelaskan bersama. Kaitannya begini, hari ini umat warga Indonesia sedang diuji oleh Allah dengan dua musibah itu. Apa itu? Yang pertama rasa takut. Gimana tidak takut sampai-sampai, ya, kebijakan PSBB diberlakukan, ya, lockdown di beberapa negara diberlakukan. Kenapa itu diberlakukan semua? Karena rasa takut yang telah meliputi atau menyelimuti banyak dari kita, terutama masyarakat Indonesia. Dan kalau aman sudah tidak lagi bisa dijaga, apalagi berkaitan dengan ekonomi, sudah barang tentu akan berpengaruh. Itulah kenapa rahasia aman dan ekonomi ini selalu diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau orang tidak merasa aman, dia akan sulit untuk mencari rezeki.
Sebaliknya, kalau orang sudah merasakan lapar, tidak memiliki rezeki untuk bisa apa yang bisa dimakan, maka itu akan menimbulkan ya ketidakamanan di tengah masyarakat. Nah, ketika umat sedang dalam kondisi semacam ini, ya, sedang kondisi takut, kekurangan dari sisi ekonomi, maka tidak pas kiranya jika isi-isi ceramah kita hari ini, pencerahan yang kita sampaikan sebagai pendakwah di tengah umat, memperbincangkan sesuatu yang menakutkan, ya, memperbincangkan sesuatu yang hanya akan menambah beban, ya, umat Islam dan secara umum warga Indonesia. Tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Umat sedang dalam kondisi tidak sehat dari sisi ekonomi, juga sedang merasa tidak aman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kami khawatirkan bukan apa-apa. Khawatirnya kita tidak mampu menghadirkan Islam sebagai solusi, menghadirkan Islam sebagai sebuah harapan dan jalan keluar dari masalahnya. Dan ini yang berakibat dan kuat potensinya ya, umat Islam atau sebagian dari umat Islam akan lari dari Islam, akan merasa Islam tidak memberikan solusi, Islam hanya menakut-nakuti saja, Islam tidak memberikan jalan keluar, kami sudah susah ini. Ini yang kami khawatirkan, akhirnya nanti hadir dari agama lain yang merayu, yang mengiming-imingi, oh ini lebih jelas, ini lebih clear, lebih konkret solusi yang diberikan oleh agama lain. Akhirnya pemurtadan pun dikhawatirkan akan bermunculan. Na'udzubillahi min dzalik. Para pendakwah, mari kita tiru Rasulullah, kita tiru para nabi yang senantiasa memberikan rasa aman, rasa damai, rasa tenang di tengah kekhawatiran yang meliputi umat-umatnya. Misal, ya, beberapa ayat yang telah menjelaskan hal ini. Yang pertama, misalkan Nabi Ya'qub alaihi salam, tatkala Nabi Yusuf alaihi salam hilang, ya, atau tepatnya dizalimi oleh saudara-saudaranya sendiri, apa kata Nabi Ya'qub alaihi salam kepada anak-anaknya agar mencari Nabi Yusuf? Fala tayasu mir rauhillah, jangan kalian putus asa, carilah Yusuf dan saudaranya, insya Allah akan ketemu. Perhatikan, di tengah kekhawatiran Nabi Ya'qub alaihi salam, ia masih bisa memberikan ungkapan la tayasu, jangan putus asa. Yang kedua, Nabi Yusuf alaihi salam tatkala dipertemukan dengan saudaranya Binyamin yang telah lama berpisah dan khawatir akan apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya, kezaliman saudara-saudaranya, apa jawaban Nabi Yusuf alaihissalam atau nasihat Nabi Yusuf alaihissalam kepada Binyamin? Beliau berkata, "Fala tabta'is." Jangan kecil hati, bima kanu ya'malun, terhadap apa yang telah mereka lakukan. Yang ketiga, Nabi Syu'aib alaihissalam tatkala bertemu dengan Nabi Musa yang baru saja lari menghindari kejaran dari musuhnya yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Tatkala bertemu dengan Nabi Syu'aib, apa yang dikatakan Nabi Syu'aib? La takhaf, najauta minal qaumil zalimin. Jangan takut, engkau sudah selamat dari orang-orang zalim tersebut. Dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala melakukan hijrahnya ke kota Madinah Al-Munawwarah, bersembunyi bersama Abu Bakar di sebuah goa yang disebut dengan Goa Thur. Saat itu kaum musyrikin Quraisy sudah tepat berada di pintu dan mulut goa, sehingga rasa takut khawatir akan ketahuan dan tertangkap menyelimuti hati dan perasaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nasihat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Perhatikan ucapan-ucapan para nabi ketika umatnya, ketika sahabat-sahabatnya, saudaranya dalam keadaan takut dan khawatir. Apa yang diucapkan mereka? La tayasu, jangan putus asa. Fala tabta'is, jangan berkecil hati. La takhaf, jangan takut. La tahzan, jangan sedih. Ini semua redaksi yang menunjukkan manhaj, metodologi, cara Nabi berdakwah dan para Rasul berdakwah adalah menebarkan rasa aman, menebarkan rasa damai di tengah umatnya. Mari kita hadirkan Islam sebagai solusi, sebagai harapan, menumbuhkan optimisme untuk kita sama-sama menghadapi COVID-19 ini, sehingga semuanya berlalu dengan baik-baik saja, imannya aman, ekonomi aman,
semuanya berjalan dengan baik. Itu saja, semoga bisa diambil pelajaran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.